Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ba'du. Bapak Ibu jamaah serta adik-adik sekalian, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh berkah insyaallah, karena kita dipertemukan dalam suasana mendapat hidayah, sehingga kemudian pertemuan kita ini kita awali dengan ibadah sholat, kemudian kita lanjutkan pada kajian Sirah Nabawiyah, dan kita masih di Perang Badar, belum selesai dari situ, karena memang sengaja agak saya perluas sedikit di masalah pembahasan di Perang Badar itu, sehingga nanti kita dapat poin-poin pentingnya. Dan kita sekarang sudah pada poin yang termasuk rangkaian apa yang terjadi di Perang Badar itu, yaitu dengan tema Hamal Jaisul Makkiyu birruju'i wa wuqu'il insyiqaqi fihi. Pasukan Makkah berniat kembali dan terjadi perpecahan di dalamnya. Artinya begini, sebenarnya ketika pasukan Mekah mengetahui tentang bagaimana kekuatan kaum muslimin, walaupun mungkin jumlahnya lebih sedikit, itu sebenarnya ada yang ngajak kembali saja. Nah, disitulah kemudian terjadi perselisihan pendapat. Maka di antara yang masih memegangi kesombongannya itu tidak mau kembali, walaupun dalam feelingnya itu sudah ada kemungkinan kalah. Nah, coba kita baca. Walamma talaqqa hadhir risalata Jaisu Makkah hamma birruju'. Ketika pasukan Mekah menerima pesan tersebut, kan sebelumnya dulu sudah kita baca ada pesan-pesan dari kalangan kaum muslimin juga. Nah, mereka berniat untuk kembali. Walakin naqama taghiyatu Quraisyin Abu Jahlin fi kibriya'in wa ghadrasatin qailan. Namun pemuka Quraisy yang zalim yang bernama Abu Jahal itu dengan kesombongan dan keangkuhannya berkata, apa dia bilang? Wallahi la narji'u hatta narudda badron. Demi Allah kita tidak akan kembali sebelum tiba di Badar. Fanuqimu biha thalathan fananharul juzura wa nat'amut ta'ama wa nasqil khamra wa ta'zifu lanal qayyan wa tasma'u binal arabu wa bimasirina wa jama'na fala yazaluna yuhabunana abadan. Dia bilang, saya baca lagi, demi Allah kita tidak akan kembali sebelum tiba di Badar. Yang ngomongin Abu Jahal, jangan kaget. Walaupun orang kafir Quraisy itu kalau sumpah masih menggunakan kalimat wallahi, begitu.
Kita akan tinggal di sana, yaitu di Badar, selama 3 hari. Lalu coba perhatikan apa kata Abu Jahal, mau berpesta itu, menyembelih unta, mengadakan jamuan makan, meminum khamr, dan para penyanyi wanita akan menghibur kita, katanya. Biarlah bangsa Arab mendengar tentang kita, tentang perjalanan dan kekuatan kita, sehingga mereka akan selalu segan kepada kita selamanya. Itu pendapat Abu Jahal yang sombong itu. Sementara yang lain sebenarnya sudah ngajak kembali ke Mekah sebenarnya. Nah, sehingga ada perselisihan di situ nanti. Walakinna ala rohmi Abi Jahlin asyarol Al-Akhnas ibnu Syarik birruju fa'asauhu. Meskipun demikian, Al-Akhnas bin Syuraik mengusulkan agar mereka kembali. Akhnas bin Syuraik, ayo kembali saja begitu. Tetapi usulannya itu ditolak. Fa'asauhu, ditolak oleh Abu Jahal. Faraja'a huwa wa banu Zahra wa kana halifan lahum wa ra'isan alaihim fi hadzal nafir falam yashhad badron. Akibat maka ia pun kembali bersama Bani Zuhra yang merupakan sekutunya, dan ia menjadi pemimpin mereka dalam ekspedisi ini. Jadi Abu Jahal dalam kesombongannya itu, falam yashhad badron zuhriyun wahidun wa zahriyun wahidun atau zuhairiyun wahidun wa kanu hawalai 300 rajulin waqtat batot banu Zuhra ba'd bi ra'yil Akhnas ibnu Syuraik falam yazal fihim muta'an mu'adzaman. Saya baca kembali, akibatnya tidak ada satupun dari Bani Zuhra yang ikut serta dalam perang Badar karena kembali. Dan Bani Zuhra itu mengikuti instruksi Akhnas ibnu Syuraik. Wis ayo balik aja gitu. Jumlah mereka sekitar 300 orang. Bani Zuhra kemudian merasa puas dengan pendapat Al-Akhnas bin Syuraik, sehingga ia tetap dihormati dan ditaati di kalangan mereka. Nanti ada yang terpenting, nanti poin pentingnya dari pelajaran ini yang antum perhatikan baik-baik. Wa aradat Banu Hasyim biruju fashtadda alaihim Abu Jahal wa qala la tufarikuna hadhil asabah hatta narji'a. Fasaro jaisu Makkah wa qawamuhu alfa muqatilin ba'da ruju'i Bani Zuhra wa huwa yaksudu badron fawasala sayrahu hatta nazala qariban min badrin wa ra'a kafibin yaqa'u bil udwatil quswa ala hududi wadi badrin. Bani Hasyim juga ingin kembali sebenarnya. Tadi kan Bani Zuhra yang sudah ikut pendapat Akhnas bin Syuraik. Lalu Bani Hasyim pun juga ingin kembali. Namun Abu Jahal bersikap keras terhadap mereka dan berkata, kelompok ini tidak boleh berpisah dari kita sampai kita kembali bersama, katanya. Akhirnya pasukan Makkah yang berjumlah sekitar 1000 orang setelah kembalinya Bani Zuhra, jadi dikurangi Bani Zuhra itu jumlahnya masih 1000 orang kafir Quraisy itu, tetap melanjutkan perjalanan menuju Badar. Mereka terus berjalan hingga tiba di dekat Badar, di belakang sebuah bukit pasir yang terletak di sisi terluar lembah Badar. Ada tambahan sedikit penjelasan dari saya. Di padang pasir itu banyak bukit gunung itu yang terdiri dari pasir, kemudian punya karakteristik tersendiri. Ketika nanti ada angin ribut kalau kita bilang, atau ada orang bilang angin puting beliung, itu nanti akan memindah ke tempat lain. Nah, disitulah kemudian dari pengalaman geografis itu
dianjurkan siapapun yang tidak ngerti tentang karakter padang pasir dilarang melintas di padang pasir tanpa penunjuk, karena nanti dia tersesat. Kalau ada yang bilang apakah dia tidak bisa menggunakan tanda alam, misalnya tadi saya lewat bukit ini, itu tadi jawabannya bisa jadi bukit pasir yang itu terlihat seperti gunung nanti sewaktu-waktu dipindah oleh angin itu, pindah, dan nanti jadi setelah dibawa angin itu, di mana nanti angin berhenti itu menjadi bukit lagi. Nah, jika seseorang menggunakan tanda itu, maka bisa dipastikan nanti dia tersesat. Maka kemudian di zaman dulu itu orang yang sudah biasa ngerti seperti itu luar biasa ilmunya. Dia punya pengalaman di situ. Nah, itu masalahnya. Kan jadi jangan begini. Kan kita ingat waktu sekolah itu di pramuka itu kan kita lewat mana itu hanya dikasih tanda yang itu disepakati kan. Misalnya kita letakkan di pohon atau batu apa, itu di kita, tapi di sana tidak bisa karena bukit itu terdiri dari pasir. Nah, ada pelajaran penting dari yang kita baca tadi. Pelajaran penting dan relevasinya apa? Pelajaran pentingnya satu, bahaya kesombongan dan ego. Abu Jahal menolak nasihat yang baik karena gengsi yang akhirnya membawa kehancuran. Kan tadi Al-Akhnas bin Syuraik sudah memberi nasihat, ayo kita kembali saja. Dan Akhnas bin Syuraik itu belum Islam loh ya. Itu dari kalangan kafir Quraisy, tapi melihat kekuatan kaum muslimin walaupun jumlahnya sedikit, itu tidak mungkin menghadapinya. Tapi Abu Jahal tidak mau begitu, itu gengsi, sombong, sehingga pada akhirnya nanti hancur. Dua, pentingnya menerima nasihat bijak. Sikap Al-Akhnas menunjukkan bahwa mundur demi kebaikan bukanlah kelemahan. Nah, sehingga pada satu saat orang itu perlu mundur dulu, tapi bukan berarti kalah. Mundurnya itu bisa jadi dia menyusun strategi penting. Jangan kemudian nekat, wah nanti kita dilihat bahwa kita ini sudah kalah sebelum bertempur. Jangan begitu. Nah, makanya kadang pertempuran itu kadang ada berhenti, yang sekarang membuat istilah apa, gencatan senjata dulu atau apa, itu trik sebenarnya. Karena kalau dilanjutkan pikirannya sudah terkuras, konsentrasinya ndak memusat, sehingga kemudian nanti menjadi kalah. Tapi sekarang itu di Iran sama Israel sama Amerika berhenti, itu informasi yang saya dapat bukan karena gencatan senjata, kedua-duanya uangnya sudah habis. Jadi kehabisan uang, itu informasi yang saya dapat. Dan informasi itu saya dapat dari orang sana, sehingga bisa jadi iya atau bisa jadi menyusun strategi. Wallahu alam, tapi sekarang kan sedang sedang istirahat, tidak seperti kemarin. Sampai ndak usah mikir bela siapa, wis itu adalah sebuah fenomena dan itu ada hikmah besar. Karena kedua-duanya itu punya kepentingan. Iran pun punya kepentingan di wilayah Teluk, Amerika pun punya kepentingan. Nah, qadarullah kedua-duanya perang sendiri, sehingga yang lainnya harus nonton aja. Nanti siapa yang menang. Wis sampean nggak usah wis iki sing enak dukung siapa, yang enak dukung siapa, wis ditonton ae. Itu. Walaupun sebenarnya negara Teluk itu juga harus berbiaya, karena kan negara yang punya pangkalan militer Amerika itu kan dikirimi rudal. Tapi saya pesan, mumpung saya ingat, apapun yang ada di media itu jangan dipercaya 100%. Banyak yang salah. Apalagi saat ini
menggunakan aplikasi AI itu bisa membuat video kayaknya iya, tapi sebenarnya tidak. Kemarin kalau jenengan lihat di media, rudal yang diluncurkan ke Israel itu kan sepertinya banyak, tapi sebenarnya faktanya yang banyak itu adalah yang diluncurkan ke Dubai, bukan ke Israel. Yang diluncurkan ke Israel itu separuh yang diluncurkan ke Dubai. Dan itu saya tanya langsung dengan orang yang ada di sana, tidak melihat di media. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya apa kepentingannya Iran dengan Israel, dengan Dubai? Kok kemudian meluncurkan rudal lebih banyak? Alasannya sederhana, bisa jadi hak dan itu dengki, iri dan seterusnya. Karena gini, penduduk di Dubai itu dulu yang terbanyak adalah, dan itu orang-orang terpandang itu dari Iran, dari wilayah Al-Khuri, dan itu pindah ke Dubai, lalu di Dubai menjadi orang yang terpandang dan maju. Nah, kira-kira begitulah. Wis pokoknya sampean utamanya yang adik-adik kecil ini wis nggak usah mikir panjang-panjang ke sana. Yang terpenting adalah kesombongan itu dari siapapun akibatnya fatal. Itu. Ketiga, pelajaran penting yang ketiga, perpecahan melemahkan kekuatan. Perbedaan pendapat yang tidak dikelola dengan baik membuat barisan menjadi rapuh. Perbedaan itu sudah wajar dimanapun, di organisasi, di pasukan militer itu ada. Tapi jangan kemudian perbedaan itu nanti dijadikan pemicu untuk adanya perpecahan dan tidak menjadi satu baris. Itu yang bahaya. Nah, sehingga kemudian menunjukkan bahwa kelompok tersebut, andai kata itu kelompok, kalau dihubungkan dengan organisasi berarti organisasi, itu tidak mampu mengelola perbedaan sampai muncul perpecahan. Apa jadinya? Rapuh. Ini kan masih bicara tentang kafir Quraisy. Andai kata kok kemudian seperti ini terjadi di kalangan kaum muslimin, apapun organisasinya itu, mau yang memang betul-betul berpegangan kepada Quran dan Sunnah dalilnya dalam ibadah, tapi kalau nanti ada perbedaan kemudian dijadikan perpecahan, rapuh, runtuh. Percaya atau tidak? Sampai partai pun, walaupun tadinya itu menyatakan partai orang-orang soleh, tapi kalau nanti ada perbedaan kemudian pecah, rapuh. Dan itu sejarah sudah mencatat. Nah, makanya kalau saya memberikan materi sirah nabawiyah, saya lebih cenderung tidak bicara Nabi dulu seperti apa hanya itu, tapi dikorelasikan dengan sekarang. Rapuh. Siapapun dia. Itu. Nah, keempat, kepemimpinan yang buruk berdampak besar. Pemimpin yang arogan bisa menyeret banyak orang pada keputusan yang salah. Jadi kalau ada pimpinan yang itu tidak membuka seluas-luasnya masukan dari yang dipimpin, apalagi nanti sampai arogan, lalu dia punya karakter gampang marah, kemudian ego, wah bahaya itu. Nanti dia akan mengambil keputusan sepihak dan nekat. Ini seperti Abu Jahal itu. Abu Jahal itu padahal sudah dinasihati oleh orang-orang yang bijak itu, dan itu adalah termasuk kelompoknya. Tapi dia dengan kesombongannya itu tidak menerima itu. Nah, itu harus kita perhatikan. Relevansi untuk umat Islam saat ini, apa pelajaran dari sejarah yang terjadi itu bagi umat Islam? Satu, perlu mengutamakan kerendahan hati, bukan ego atau gengsi dalam mengambil keputusan. Dan tampaknya ini sampai sekarang belum bisa.
Bisa, sudah terbukti. Belum bisa. Kadang ada perbedaan, nanti membuat sempalan ke sana ke sini. Gitu. Apalagi kalau mohon maaf ada sosok pemimpin lalu dia siapnya hanya menjadi pemimpin. Apalagi kalau di kita itu kan model kepemimpinan itu periodisasi. Periodenya habis tidak mau dipimpin, apa akhirnya? Ya membuat baru. Dan itu sudah populer di kita itu. Sehingga kemudian nanti menimbulkan perpecahan di antara kita. Ya sudahlah, kalau memang berlaku periodisasi habis ya wes, nggak apa-apa, menjadi orang yang dipimpin. Lalu nanti apa tugasnya? Tugasnya akan memberi masukan kepada pemimpin baru. Tapi tidak semua orang bisa begitu. Tidak usah saya sebut, sampai bisa memperhatikan sendiri masalah itu. Gitu. Kedua, musyawarah dan menerima kritik sangat penting dalam kehidupan pribadi, organisasi maupun masyarakat. Jadi apapun itu harus dimusyawarahkan. Kemudian juga harus menerima kritik. Kritik itu sebenarnya masukan. Dan itu ada dalam pribadi Muhammad SAW. Nabi itu seorang utusan yang andai kata berdoa kepada Allah itu diberi petunjuk apa dan bagaimana cara menjalankan. Tapi Nabi itu membuka kritik, membuka masukan dari para sahabat. Saya ambil contoh, misalnya saya pindah ke perang yang sudah pernah kita bicarakan, Uhud. Ketika Rasulullah di awal memberi keputusan, ayo kita siap-siap menghadapi kaum kafir Quraisy. Di mana ya Rasul? Di dalam kota Madinah. Ada sahabat yang tanya, ini wahyu atau pendapat pribadi engkau ya Rasulullah? Itu pendapat saya pribadi. Apa kata sahabat itu? Jangan ya Rasulullah, kalau kita tunggu di dalam kota Madinah, jika kita punya kelemahan, maka mereka akan memporak-porandakan kota Madinah, sementara di dalam kota Madinah banyak orang tua, banyak perempuan, banyak anak-anak. Lalu pendapatmu gimana? Kita keluar ke Uhud, kita hadang di sana. Coba. Lah iku lek modele kok Abu Jahal, sudah nurut perintah saya kan begitu toh. Nah, Nabi ndak. Oh, ini bagus itu. Selama itu bukan wahyu loh ya katanya. Selama itu bukan wahyu. Nah, maka kemudian saya ulang, musyawarah dan menerima kritik sangat penting dalam kehidupan pribadi, organisasi maupun masyarakat. Walaupun dalam kehidupan pribadi itu kadang kita dilihat orang, dan menurut pandangan orang lain, kalau orang tersebut terus melakukan itu nanti akibatnya tidak baik, mesti dia ikut. Mohon maaf, boleh saya memberi pendapat, jangan begitu. Tapi kalau orang sombong itu apa bilangnya? Wes tidak usah ikut masuk di rumah tangga orang, ini urusan saya pribadi, kadang begitu. Padahal orang lain itu memberi kritikan itu karena seneng, karena cintanya terhadap orang tersebut, biar tidak masuk dalam kerugian. Tapi kadang menerimanya begitu. Di organisasi pun begitu, di masyarakat pun begitu, harus menerima kritikan dan menerima masukan. Dan itulah ajaran. Ketiga, persatuan harus dijaga, terutama di tengah perbedaan pendapat. Itu penting. Nah, sampean gini sekarang, saya bilang begini, di media itu kan sering ada kritikan, kenapa negara-negara Islam tidak bersatu kemudian membela Iran menghadapi Amerika dan Israel misalnya. Sekarang kan banyak begitu. Jawaban saya yaitu tadi, sudahlah, kita tidak tahu di belakang itu kayak apa, tapi rumus besarnya adalah dari dua belah pihak itu masing-masing punya kepentingan di negara teluk, sehingga kemudian negara-negara Muslim yang ada di Timur Tengah di sana itu tidak terlihat mau mendukung Iran, mau mendukung siapa, tidak terlihat, diem aja. Dan saya sendiri pernah tanya begitu, itu jawabannya begini, mengagetkan saya. Kenapa Anda ramai mengkritik kami? Karena Anda memandang bahwa Iran itu ramai dengan Israel.
Tapi kenapa saat ini Anda tidak memikirkan bagaimana nasib orang di Palestina? Apakah Anda lupa kalau Israel itu juga masih menggempur Palestina? Begitu malah. Sehingga kemudian ya mau apa lagi kan begitu. Nah, dari situ maka perlu adanya persatuan itu tadi. 4. Memilih dan mendukung pemimpin yang bijak dan amanah menjadi kunci kemajuan umat di era modern. Saya ulang, memilih dan mendukung pemimpin yang bijak dan amanah menjadi kunci kemajuan umat di era modern. Pemimpin bijak dan amanah itu penting. Saya sudah pernah bercerita, kadang kita itu terkecoh dengan apa ya, dengan sesuatu yang berbasis kesolehan belaka, sehingga kemudian kadang kita begini, mencari pemimpin itu orangnya harus aktif jamaah di masjid, rutin puasa Senin Kemis, tapi manajemen nggak ngerti, itu tetap yang dipilih. Bahaya itu menurut saya, bahaya. Kesolehan pribadi indikatornya adalah dia jamaahnya rajin, puasa Senin Kemisnya rutin, dan ibadah-ibadah yang hubungannya dengan Allah yang lain itu kuat. Sementara manajerial untuk ngurusi masyarakat nggak ngerti, yo kamu jadikan pemimpin yo sobo masjid tok, nggak tahu dia ada jalan rusak kayak apa, nggak ngerti, sembuh rambutan gitu. Nah, saya baca buku utamanya di Fatwa Ulama itu, ketika dalam suasana hanya ada 2 pilihan, dan ini mungkin sudah pernah saya sampaikan. Jika kita memilih pemimpin, pilihannya itu hanya ada 2. Pilihan yang pertama, orangnya kesolehan pribadi kuat, tapi kesolehan sosial lemah, dan dia tidak mengerti manajemen. Terlihat kalau kesolehan pribadi kuat itu, setiap hari kita lihat kalau yang bersangkutan itu mu'allakun bil masjid, jiwanya selalu tergantung dengan masjid, tapi manajemen nggak ngerti. Itu pilihan pertama. Yang kedua, kesolehan pribadi lemah, jadi jarang kita lihat di masjid orangnya, jarang, dan jarang kita lihat ikut buka bersama puasa Senin Kemis, nggak pernah. Tapi manajerialnya kuat. Hanya ada 2 pilihan itu loh ya, tidak ada pilihan ketiga. Kesolehan pribadi kuat, kesolehan sosial kuat, nggak ada itu. Kalau ada itu oke. Ini masalahnya nggak ada. Dipilih yang mana? Fatwa ulama itu mengatakan, pilihlah pemimpin yang kalau memang pilihannya hanya ada 2 itu, pilihlah pemimpin yang manajemennya kuat walaupun kesolehan pribadinya lemah. Alasannya sederhana, kesolehan pribadinya itu akan merugikan dirinya sendiri, tapi kalau lemah manajemen, dia akan merugikan banyak orang. Tak pikir-pikir, yo iya kadang ono daerah itu pemimpin kiai ngono gak ono pembangunan balas, gak ngerti manajemen. Kadang ono ngono itu, ada begitu itu. Tapi lek dilihat pemimpin itu kiai, tapi wadah dah wis. Berarti ulama dulu itu pikirannya luas. Tapi mesti masih ada yang mendebat gini, kalau dia kesolehan pribadinya tidak kuat, apakah nanti dia tidak kemudian menipu? Jangan begitu berpikirnya. Ini temanya adalah dia amanah. Orang amanah itu belum tentu dari sisi kesolehan pribadinya kuat, tapi dia amanah. Loh, saya pernah ketipu. Tak ceritai fakta. Orang, karena saya butuh ekspedisi, lalu ada orang menawarkan, pas ngomong di kantor saya itu pas adzan itu begini, Ustadz mohon maaf kita jamaah dulu. Wes bayanganku wong iki hebat rek, wis bakale aman iki lho.
dari sisi apa ya, casingnya itu aku percaya banget ini. Jadi saya ditegur, jamaah dulu Ustaz. Iya ayo. Apa yang terjadi? Ekspedisi barang yang saya kirim itu biayanya 160 juta. Ternyata dia itu juga kerjasama dengan ekspedisi lain. Ternyata dia itu hanya perantara. Dia mengirimkan barang kami itu lewat ekspedisi lain, sudah dikirim tidak dibayar. Akhirnya yang ngirim yang asli itu, dan itu orang Cina, itu ngejar-ngejar kami. Coba ya apa ngono iku? Gimana gitu itu? Apakah kalau orang memang betul-betul terlihat soleh itu mesti amanah? Belum tentu. Kalau saya punya pengalaman masalahnya. Tapi kadang orang itu kesolehan pribadinya lemah, tapi amanahnya kuat. Itulah saya baru merekomendasi bahwa ya Allah, apa yang dianalisa oleh ulama terdahulu tentang pilihan itu tadi benar. Jadi kalau memang hanya ada pilihan seorang pemimpin, kesolehan pribadinya lemah tapi ilmu manajemennya kuat, dan yang satu kesolehan pribadinya kuat tapi ilmu manajemennya lemah, pilihlah orang yang kesolehan pribadinya lemah tapi manajemennya kuat. Kenapa? Kesolehan pribadinya akan merugikan dirinya sendiri, tapi manajemennya kuat itu akan menguntungkan orang banyak. Kebalikannya, kesolehan pribadinya kuat, manajemennya lemah, dia menguntungkan pribadinya tapi merugikan banyak orang. Itu fakta, saya cerita itu. Dan sampai sekarang saya cari orang yang menipu itu tidak ketemu. Tidak ketemu. 1 juta hilang. Sehingga kemudian kami harus membayar ulang kepada Cina itu. Coba, mosok kok ngene, Cina kok sampean bayar? Ndak boleh, itu namanya amanah itu. Itu namanya hak. Siapapun dia, mau agamanya apa, hak. Nah, dari situ adik-adik semua dan jamaah sekalian, maka memilih dan mendukung pemimpin yang bijak dan amanah menjadi kunci kemajuan umat di era modern. Kita sekarang itu masih tatarannya berdoa, ya Allah mudah-mudahan negeri ini dapat pemimpin yang amanah. Masih begitu. Coba kok di negeri ini pemimpinnya sudah amanah. Sak miskinnya orang Indonesia loh masih punya mobil 1. Itu paling miskin loh ya. Nah, terus yang kaya berapa Ustaz? Yang kaya bisa jadi 10-20 mobilnya. Dan sekarang kita masih merangkak ke sana untuk mencari mana pemimpin yang seperti itu. Nah, itu penting. Nah, coba lihat sejarah membuktikan begitu, dan itulah fungsinya kita belajar sejarah. Kita belajar sejarah itu ingat tahun penting, apa penting, tapi cobalah dianalisa tentang bagaimana akibatnya dan seterusnya. Oh, itu penting. Makanya mohon maaf, ini setelah ini agak panjang. Isak jam berapa? Kurang 10 menit. Oh, enggak nutut, ini panjang ini. Maka saya begini, saya tambahi. Saya itu kenapa kok punya sikap begini? Saya dari dulu menghadapi orang nakal itu saya hadapi dengan bijaksana. Saya mempelajari catatan sejarah. Sedurhaka-durhakanya orang, sejahat-jahatnya orang, itu di akhir hayatnya akan kembali kepada asli terciptanya. Itu catatan sejarah. Sehingga tugas kita adalah membimbing orang untuk cepat kembali kepada asli terciptanya itu, bukan malah memprovokasi dan menyakiti hatinya sehingga dia nanti malah lupa tentang asli terciptanya. Nah, itu ada irisannya dengan yang saya sampaikan itu tadi. Kalau orang itu sudah amanah, ya loh, sudah bijak, itu wis
jangan terlalu rapat saringannya untuk melihat sejauh mana kesolehan orang itu pribadinya. Nah kemudian saya teringat itu, saya tanya utamanya ke anak-anak ini, sejarah mencatat orang yang paling jahat dalam catatan sejarah yang itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Siapa orangnya? Yang paling jahat di muka bumi sesuai catatan sejarah yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Fir'aun kan? Pertanyaan saya, apakah Fir'aun itu di akhir hayatnya kembali kepada asli terciptanya, yaitu cenderung kepada ketaatan atau tidak? Iya atau tidak? Jangan takut jawabnya, iya atau tidak? Mana buktinya? Sampai lihat di surat Yunus ayat 90. Jadi ketika Fir'aun itu dalam sakaratul maut akhir hayatnya itu kembali kepada asli terciptanya, dia menyatakan iman dan taat kepada Allah. Hatta idza adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu perkataan Fir'aun yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Coba. Tapi karena Allah membuat konsep innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir, Allah itu menerima kembalinya seseorang kepada asli terciptanya melalui tobat itu selama nyawanya belum nyampe kerongkongan. Nah Fir'aun ini sudah nyampe kerongkongan masalahnya, akhirnya tidak diterima, maka dijawab oleh Allah di ayat 91-nya itu, Al-an faqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang kamu kembali kepada asli terciptamu, yaitu cenderung kepada ketaatan, sementara dulunya kamu adalah orang yang durhaka dan selalu berbuat kerusakan. Persis dengan orang yang beriman. Dalam catatan sejarah itu, ketika diberi instruksi oleh Allah, rezeki semuanya itu dari saya, ibarat kata begitu, sudahlah infakkan sedikit saja dari rezekimu. Tapi ada yang nggak merespon, kembali kepada asli terciptanya itu ya saat sakaratul maut itu. Ketika Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Apa instruksi Allah? Ini kan panggilan orang beriman. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Allah memberi instruksi, wahai orang yang beriman, hartamu, anakmu jangan sampai melupakan kamu untuk mengingat Allah. Kalau kamu lakukan itu, kamu orang rugi. Ada instruksi, dan infakkanlah sedikit dari harta yang saya berikan kepadamu itu sebelum kematian tiba. Tapi ada yang nggak ngerespon, sadarnya itu saat sakaratul maut. Maka saat sakaratul maut apa dia bilang orang itu? Qala rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Wahai Tuhan, apakah nggak bisa engkau menangguhkan saya sebentar saja? Saya akan mensedekahkan hartaku dan saya akan menjadi orang baik. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib itu. Tapi apa dijawab oleh Allah? Ya sudah, tidak ada kesempatan itu. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Nah, dari situlah maka kemudian menjadi hal yang bisa kita garis bawahi ketika kalau kita kembalikan kepada sirah ini, memilih pemimpin yang amanah itu, ya toh, jangan kemudian terlalu rapat saringannya kemudian dihubungkan dengan kesolehan pribadinya, belum tentu. Dan saya sudah menunjukkan fakta-fakta itu tadi. Saya punya fakta yang mengagetkan sampean semua, dan mungkin saya sudah pernah cerita juga. Jika dilihat dohirnya kesolehan pribadinya kuat, kenapa?
dia itu menjadi imam rawatib loh ya di rumahnya, karena di depan rumahnya itu ada musola. Lalu di depan rumahnya itu ada pergudangan ikan. Setiap hari keluar masuk ikan. Orang sekampung mengetahui bahwa ini adalah seorang kiai sekaligus menjadi pebisnis ikan. Tapi apa faktanya? Dan kalau kita mau ngecek, mudah-mudahan orangnya masih ada di antara anggotanya. Ternyata dia itu adalah pemimpin perampok dan itu hasil ngerampok semuanya. Coba. Termasuk yang dulu merampok sampai Sedayu, Gresik, merampok Lior Walet sama Windu dulu itu, Udang Windu. Timnya itu, saya kenal dengan timnya itu. Dan itu cerita. Dari cerita-cerita itu maka kemudian saya hubungkan, ya Allah, ternyata ulama-ulama dulu itu juga sudah luas wawasannya tentang itu dan analisanya luas. Nah dari situ Bapak Ibu semuanya, dari mempelajari sejarah itu, marilah kita melek sejarah, kemudian kita jadikan landasan dasar ketika kita bertindak, dan jangan menguatkan ego sentral kita sementara nanti itu adalah membahayakan kita. Itu malam ini yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang, kesehatan kepada kita semuanya, dan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya insya Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.